Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kekuasaan dan Politik. Submateri bahasan yang akan kita paparkan pada hari ini yaitu 1. Perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan serta relasinya. 2. Perbedaan kekuasaan, otoritas, dan pengaruh. 3. Klasifikasi kekuasaan. 4. Relasi kekuasaan dan politik. Kekuasaan secara umum. Kekuasaan secara umum berarti suatu kapasitas milik seseorang yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain sesuai dengan keinginan yang memiliki kuasa tersebut. 1. Kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi pemimpin untuk mencapai tujuan dari organisasi. Pemimpin dalam menjalankan tugasnya pasti mempunyai kapasitas untuk mengubah perilaku orang lain sesuai keinginannya yang disebut kekuasaan. Wujud kekuasaan haruslah berasal dari pemimpin yang dalam menentukan pengaruhnya didasarkan pada sifat good leadership. Bagi pemimpin, kekuasaan merupakan sebuah alat untuk membuat keputusan secara langsung. Dengan catatan, unsur kepemimpinan diperlukan agar memiliki sandaran-sandaran sosial. Jadi bukan sekedar main memutuskan tindakan, namun mengerti posisi dalam menggunakan kekuasaannya berimplikasi mempengaruhi pihak lain. Dalam arti yang paling umum, kekuasaan menunjukkan 1. Kemampuan untuk menimbulkan kejadian tertentu. 2. Mempengaruhi seseorang atau kelompok melalui alat apapun, juga atas kelakuan orang-orang lain sesuai dengan apa yang diinginkan. Kekuasaan melibatkan kapasitas dari satu pihak untuk mempengaruhi pihak lain. Kekuasaan menjelaskan kapasitas absolut seorang agen untuk mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang atau lebih yang ditunjuk sebagai target pada satu waktu tertentu. Kemudian otoritas. Otoritas melibatkan hak, prerogatif, kewajiban, dan tugas yang berkaitan dengan posisi khusus dalam organisasi atau sistem sosial. Otoritas pemimpin biasanya meliputi hak untuk membuat keputusan khusus untuk organisasi. Pemimpin yang memiliki wewenang langsung terhadap seorang target mempunyai hak untuk membuat permintaan yang konsisten dengan otoritasnya. Seseorang yang menjadi target itu memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Kemudian pengaruh. Proses pengaruh dalam konteks organisasi lahir dari proses kekuasaan dan kewenangan. Sebuah proses pengaruh terjadi jika orang tersebut melaksanakan kegiatan yang diharapkan orang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan. Pengaruh ini timbul karena status dan jabatan, jadi proses pengaruhnya bisa sementara atau lebih lama. Akibat dari pengaruh ini dapat berupa yang pertama kepatuhan instrumental, yang kedua adalah internalisasi, yang ketiga identifikasi personal. Klasifikasi kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan penghargaan adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Balas jasa dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, ataupun penempatan tugas yang lebih menarik. Namun, melalui kekuasaan ini, seorang manajer juga dapat menunda pemberian reward tersebut sebagai hukuman jika bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Kekuasaan ini timbul karena posisi atau jabatan seseorang yang memungkinkan dirinya memberikan penghargaan atau imbalan terhadap pekerjaan ataupun tugas untuk dilakukan oleh orang lain. Contohnya,
Seorang manajer yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penilaian kinerja sehingga dapat menentukan besaran kenaikan gaji terhadap bawahannya. Yang kedua, ada kekuasaan paksaan. Kekuasaan paksaan atau coercive power ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan paksaan ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa atau reward power. Contoh ancaman atau hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Selanjutnya ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan sah atau legitimate power ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, maupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi, dan mereka sebagai bawahan maupun anggota tim berkewajiban untuk mengikuti instruksi atau perintah tersebut. Selanjutnya yaitu ada kekuasaan referen. Kekuasaan rujukan atau referent power merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya, Gandhi yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Kemudian yang kelima, ada kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian atau expert power muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seringkali, seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi meskipun orang tersebut bukanlah manajer ataupun pemimpin. Individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercayai oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Relasi kekuasaan dan politik. Dalam kamus ilmu politik terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, seperti pengaruh, persuasi, kekuatan, kekerasan, dan lain sebagainya. Dari konsep di atas, kekuasaan dan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan di sisi lain, politik mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Politik juga dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang yang melalui proses politik kerap mengkhianati amanah itu dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Jadi sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam orbit politiklah dan bukan politik itu sendiri yang telah membuat stigma dan label bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan. Pada hakikatnya, kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan kekuasaan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal, pada hakikatnya, penggunaan kekuasaan dalam politik bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat seluruhnya,
bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan dan terciptanya keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan. Politik dan kekuasaan dijalankan untuk menyeimbangkan kepentingan individu karyawan dan kepentingan manajer serta kepentingan organisasi.